Jumpa lagi, ini merupakan video part 3 dari chapter 17 tentang investment. Nah, di chapter ini atau di bagian ini kita akan membahas tentang HFCS, yaitu Debt Investment, Held for Collection and Selling. Sebelumnya kita membahas tentang HFC. Nah, seperti yang dibahas di part 1 ya, kita bahas bahwa HFCS itu obligasi yang kita beli atau ada debt investment yang kita beli dan ada niatan untuk kedepannya itu dijual gitu ya, ada niatan untuk dijual, nggak sampai masaknya gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu berarti nanti diukurnya menggunakan fair value, sehingga tiap periode pelaporan nanti perlu melakukan penyesuaian antara amortized cost dan fair value-nya. Kemudian kalau ada selisih nanti akan kita masukkan ke unrealized holding gain atau loss dan itu dilaporkan di OCI. Ini sekali lagi kalau untuk HFCS itu dilaporkan di OCI ya. OCI itu kan nanti masuk ke equity juga gitu. Langsung ke contoh, ini misalnya ada perusahaan yang membeli obligasi, berarti dia punya debt investment, nilainya 100.000 nilai nominal ya, bunganya 10%, masanya 5 tahun. Tertanggal 1 Januari tahun 2019, di mana bunganya itu dibayarkan tiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari, berarti semi-annually. Nah, obligasi itu dijual pada tingkat harga 108.111, berarti ada premium nih. Jadi premiumnya sebesar 8.111. Bunga pasarnya 8% ya, bunga pasarnya 8%. Seperti halnya yang ada di HFC, jurnal ketika pembelian obligasi berarti ada debt investment ya, itu sama ya, berarti ada debt investmentnya di debit ya, beli pakai cash berarti cashnya di kredit, senilai berapa harga jualnya itu 108.111. Kemudian berikutnya adalah bunga ya, kita menerima bunga. Ini sama seperti halnya yang di diskon yang sebelumnya yang HFC. Ketika ada pembayaran bunga, berarti kita sebagai investor menerima bunga. Kita menerima bunga berarti ada cash di debit sebesar 5.000. Interest revenue-nya nanti akan dikredit. Kan revenue dikredit ya, sebesar 4.324. Selisihnya nanti 676 ini dia akan apa? Dia kan kalau di sini itu dia mengurangi nilai bond. Nah, artinya debt investment kita juga berkurang. Kalau debt investment kita berkurang, maka debt investmentnya dikredit, sehingga amortisasinya 676 ini itu akan mengkreditkan debt investment. Kemudian nanti ada interest revenue juga yang dikredit. Dah ya, seperti ini jurnalnya. Lanjut. Ketika tanggal 31 Desember tahun 2019, nah artinya kita mengakui adanya pendapatan bunga ya, karena tanggal 1 Januari 2020 kita juga akan memperoleh bunga. Karena cashnya belum diterima, maka ada interest receivable di debit sebesar 5.000 yang ini ya. Kemudian ada amortisasi debt investment itu dikredit. Karena tadi debt investment itu kalau di dalam premium mengurangi nilai obligasinya, maka di debit ya. Dan interest revenue-nya di kredit juga sebesar 4.297. Nah, kalau ditanya, berapa sih total interest revenue pada tahun tersebut? Totalnya itu adalah 8.621. Kenapa? Karena kita harus mengakui periode pertama adalah setengah tahun pertama dan setengah tahun kedua. Kita totalkan nih 4.324 dan 4.297 ini. Oke, itu ya. Kemudian apalagi? Ya. Nah, sekarang karena ini HFCS berarti kita perlu melakukan penyesuaian dengan fair value. Pada tanggal pelaporan yaitu tanggal 31 Desember tahun 2019 kita harus cari tahu berapa fair value-nya. Nah, di sini sudah diketahui fair value-nya adalah 105.000. Sedangkan nilai carrying value ketika tanggal 31 Desember atau nilai amortized cost-nya, kalau ini kita sebutkan amortized cost saja ya. Nilai amortized cost-nya pada tanggal 31 Desember tahun 2019 itu adalah 106.732. Sehingga nanti ada apa nih? Selisih rugi atau selisih untung. Turun ya, berarti dibandingkan fair value-nya turun nih, berarti ketika turun ada loss. Oke, kalau unrealized holding loss, berarti nanti loss-nya itu di debit. Kreditnya apa? Nanti kreditnya itu adalah fair value adjustment. Di sini ada fair value adjustment. Selisihnya 106.732.
732 dikurangi 105.000 yaitu 1.732. Itu jurnalnya ketika kita melakukan jurnal adjustment fair value untuk HFCS. Dan ini sekali lagi maksudnya adalah equity. Harus kita kasih tanda kayak gini ya. Ya, harus kita kasih tanda equity. Lanjut. Oke. Kemudian kalau itu tadi kan untuk single ya, dibilang ada single security, artinya perusahaan itu punya misalnya hanya satu portofolio, satu sekuritas, satu debt investment. Kalau misalnya perusahaan punya beberapa debt investment, contohnya di sini itu punya dua nih ya, contohnya dua aja nggak usah banyak-banyak ya. Contohnya dua sekuritas, ada Watson sama Anacom. Nah Watsonnya itu kalau misalnya dikalkulasi ternyata dia ada selisih untung, ada unrealized gain nih. Kalau Anacom berarti rugi. Tapi kalau ditotalkan portofolio kita itu ternyata kalau totalnya itu rugi. Karena tahun sebelumnya itu nggak ada fair value adjustment, belum ada karena mungkin baru beli di tahun ini, maka yang akan kita jurnal adalah 9537 ini ya. 9357 inilah yang kita jurnal. Karena ini selisih kurang, maka ada kerugian, unrealized loss, maka nanti unrealized holding gain loss-nya di debit. Kemudian kreditnya apa? Tadi fair value adjustment. Itu yang dikredit ya. Kita lihat. Seperti ini jurnalnya. Oke? Oke, sekarang kita lanjut kalau portfolio itu bagaimana? Lanjutannya ini apa? Lanjutannya kalau misalnya kita menjual dari HFCS sekuritas tadi. Karena tadi contoh soalnya itu portofolio ya, ada dua sekuritas, misalnya salah satunya kita jual nih sekarang. Salah satunya kita jual. Oke, langsung aja ke contoh soalnya ya. Salah satunya kita jual. Misalnya perusahaan menjual yang Watson, yang sekuritas Watson. Pada tanggal 1 Juli tahun 2020 dia jual tuh, ya. Di mana dia bilang dia jual untuk harga atau harga jualnya itu 90.000 dan amortized cost-nya 94.214. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita menjual istilahnya gini ya, kita menjual barang yang nilainya 94.000 sekian. Kita mendapatkan uang 90.000. Untung atau rugi? Rugi ya? Ya, di situ ada kerugian sebesar 4.214. Kalau seperti ini, berarti bagaimana jurnalnya? Jurnalnya kita lihat, nanti kita akan mengakui adanya loss on sale of bond. Itu harus kita akui, ya. Di mana? Di debit. Debit yang lain apa? Cash tentu saja, karena cash ini kita terima ketika kita menjual obligasi tersebut, ketika kita menjual debt investment tersebut, bond investment tersebut. Kreditnya apa? Tentu saja debt investment, kan debt investmentnya kita jual, berarti kita hapuskan debt investment itu dari pencatatan kita. Makanya kita kreditkan debt investment sebesar nilai amortisasinya ya, sebesar nilai amortisasinya atau sebesar nilai amortized cost-nya. Kemudian ini apakah sudah balance? Sudah. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok pada nilai amortized cost-nya? Kenapa nggak nilai fair value-nya gitu ya? Fair value yang sebelumnya, kenapa pada nilai amortized cost-nya? Oke, di sini karena kita tadi itu membahas tentang sekuritas dalam portofolio. Kalau dalam portofolio, berarti kan kalau dijual satu masih ada portofolio yang lain. Nah, kalau misalnya seperti itu, fair value adjustment yang menempel di debt investment-nya Watson itu nggak ngaruh. Jadi kita nggak melihat itu gitu. Jadi yang di jurnal debt investment itu ada debt investment-nya Watson aja gitu. Nanti yang fair value adjustment kan ya udah itu kan masih ada istilahnya keranjang sekuritas yang lain gitu yang masih kita perlu lakukan adjustment atau penyesuaian gitu ya. Nah, sekarang kita lihat setelah penjualan apa yang terjadi. Nah, ini ya, setelah penjualan kita lihat bahwa di sini asumsikan tidak ada penjualan tahun 2020, penjualan maupun pembelian sekuritas tahun 2020. Berarti tinggal Anacom aja ya, tinggal Anacom. Oke, sebelumnya tadi ini kita bahas bahwa loss on sale of investment-nya tadi itu nanti akan dilaporkan di other income and expense. Oke. Balik lagi ke sini. Jadi ini tinggal Anacom ya. Nah, pada tahun 31 Desember tahun 2020, berarti kalau tadi kan tahun 2019 ketika kita melakukan fair value adjustment. Kemudian tanggal 1 Juli dilakukan penjualan investasi hutangnya Watson. Kemudian sekarang tanggal 31 Desember tahun 2020 masih ada Anacom. Ternyata secara perhitungan Anacom itu kalau dibandingkan antara amortized cost-nya dan fair value-nya, Anacom itu di sini itu menderita unrealized loss istilahnya karena ini turun ya, fair value-nya turun dibandingkan amortisasi cost-nya. Nah,
Namun di sini sebelumnya kita sudah mencatat ada fair value adjustment yang dikredit sebesar 9.537. Udah ada minus nih gitu ya. Sebelumnya sudah ada minus 9.537. Kita inginnya tahun ini gitu ya, tahun ini minusnya itu 5.000. Nah, bagaimana tuh? Kalau kemarin ada minus 9.000, sekarang kita inginnya minus 5.000, ya berarti kita tambah. Kita tambah sebesar berapa? 4.537, 4.000 sekian. Nah, ini jadi seperti plus gitu ya, seperti plus. Sehingga nanti fair value adjustment-nya di debit. Dan kreditnya adalah unrealized holding gain or loss equity. Ya, seperti seolah-olah seperti gain, tapi nggak gain secara nyata karena memang ini membalikkan lagi gitu, yang awalnya minus 9.000 sekian, kita inginnya minus 5.000, sehingga kita jurnal di sini ada plus 4.573. Ya, ini sebenarnya mirip kalau misalnya kalian masih ingat AFDA ya, allowance for the full account. Ketika kita mempelajari tentang receivable, itu konsepnya kan mirip dengan fair value adjustment ini. Karena AFDA kan dibawa terus kan, penyesuaian untuk AFDA kan untuk ke receivable ya. Oke, kalau yang ini adalah aset keuangan berupa sekuritas, itu mirip sih sebenarnya ya, VFA dengan AFDA ini. Ya, kalau di laporan posisi keuangan, berarti nanti debt investment yang kita lihat tadi, yang dilaporkan adalah 195. Oke, 195 itu nilai apa? Nilai fair value dari Anacom. Artinya, kalau misalnya 195 itu berasal dari 200.000 sudah dikurangi oleh fair value adjustment. Dan nilai netnya yang akan dilaporkan di laporan posisi keuangan. Interest receivable juga dilaporkan, sekian misalnya, dan ada accumulated other comprehensive income. Ada OCI 5.000 di sini. Di sini yang merupakan loss ya, accumulated other comprehensive loss, karena memang tadi itu kita lihat bahwa Anacom mengalami kerugian ya, rugi istilahnya, tapi nggak rugi secara nyata ya, nah makanya namanya unrealized holding loss. Kalau di income statement ada interest revenue misalnya ya, terus kemudian ada loss on sale of investment karena tadi kita menjual saham atau saham lagi ya, menjual investasi utang yang dari perusahaan Watson gitu. Oke, sekarang kalau trading ya. Kalau trading sebetulnya treatmentnya sama ya, mulai dari misalnya membeli, kemudian kita membeli debt investment, kita memperoleh bunga gitu ya. Nah, itu sebetulnya sama konsepnya. Cuma di sini yang membedakan kalau trading. Kalau trading itu kan sudah ada niat bahwa ya udah ini diperjualbelikan. Istilahnya pagi beli, sore jual tuh bisa gitu ya. Nah, itu nanti pakai fair value, dan fair value-nya itu kalau ada selisih, unrealized holding gain or loss-nya dilaporkan di net income. Ini mirip sih, sama aja sih sebetulnya seperti tadi. Kayak misalnya kayak gini nih, kita punya ada sekuritas seperti ini, mendapat portfolio seperti ini. Jika ditotal-totalin, ternyata total portfolio itu plus atau ada unrealized gain sebesar 3.000 ya, 3.750. Sebelumnya belum ada fair value adjustment, berarti yang kita adjustment adalah 3.750 ini. Karena dia untung, berarti nanti unrealized holding gain or loss itu di kredit. Debitnya adalah fair value adjustment. Kayak gini ya. Tapi ingat di sini, karena dia trading, maka unrealized gain or loss-nya itu ada masuk ke income. Kalau tadi HFCS masuk ke equity. Ya, itu bedanya. Itu aja bedanya ya. Oke, ini di akhir mungkin sekilas terkait dengan fair value option. Jadi kalau untuk sekuritas itu sebetulnya perusahaan di awal bisa menentukan bahwa ini mau diukur fair value terus atau bagaimana gitu. Tapi fair value option yang di sini itu diterapkan instrumen by instrumen ya. Kalau misalnya memang dipilih fair value option ini, nanti sebetulnya ketika jurnal adjustment itu langsung ke debt investment, nggak pakai FVA, nggak pakai fair value adjustment. Itu kalau di awal fair value option-nya dia memilih untuk ya udah fair value aja gitu ya. Misalnya nggak tahu apakah nanti head for collection kemudian selling atau enggak, pokoknya di awal udah ini pokoknya aku pakai fair value kayak gitu. Itu langsung debt investment pada unrealized holding gain or loss ketika melakukan adjustment. Nah, itu aja mungkin untuk sesi ini. Kita akan lanjut untuk sesi berikutnya itu membahas tentang equity investment. Itu di video part berikutnya ya.